Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua pada persekutuan doa sore hari ini. Selamat melakukan dan menikmati persekutuan doa di rumah kita masing-masing. Persekutuan doa kita, pujian kita terarah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga menjadi kekuatan kita bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa menyerahkan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, buka hati kami, pengertian kami, sehingga firman-Mu tidak sia-sia, menjadi berkat kekuatan iman kami yang semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan yang menguasai hati kami, kiranya Tuhan singkirkan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh bermanfaat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan ditentukan oleh gereja dari Perjanjian Lama. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia tentunya kita semua yang bersedia membuka hati, menerima, meyakini, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum adalah peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.
Dan bisa juga berarti undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan itu pasti mengikat, bukan memerdekakan. Yang kita renungkan pada persekutuan doa pada saat ini, dalam minggu ini, yaitu hukum yang memerdekakan. 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada umat Israel pada saat itu, dan saat itu umat Israel sudah diselamatkan atau sudah dimerdekakan dari perbudakan di tanah Mesir, yaitu perbudakan oleh kekuasaan Firaun pada saat itu. 10 hukum diberikan dengan pengertian. Yang pertama adalah untuk mengajarkan kepada umat Israel bagaimana hidup menurut kehendak Allah. Jadi bukan untuk mengekang atau bukan untuk membatasi, tetapi supaya umat Israel nanti dapat hidup menurut sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, 10 hukum itu diberikan bukan sebagai sarana untuk mencapai keselamatan. Karena umat Israel pada saat menerima 10 hukum ini sudah diselamatkan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 itu disebutkan demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang dilakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku, yaitu Allah, telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi ini merupakan pembebasan atau penyelamatan orang Israel dari pembudakan. Kemudian tadi juga disebutkan di dalam pasal 20 yang sudah kita baca, ayat yang kedua. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Israel pada saat menerima 10 perintah Allah itu sudah dibebaskan, dimerdekakan atau diselamatkan. Jadi 10 hukum bukan sebagai sarana untuk mencapai keselamatan. Tapi yang pertama tadi supaya bangsa Israel dapat hidup menurut kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, bukan untuk mencapai kehidupan, tetapi menuntun kepada kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 perintah Allah ini yang sudah kita baca tadi menjadi kunci hukum Taurat. Namun dalam perkembangannya orang Farisi atau pemimpin-pemimpin orang Yahudi membuat rincian yang amat detail sehingga terjadi 630 hukum. Sehingga itu menjadi beban yang berat bagi mereka sendiri dan akhirnya juga terjadi banyak pelanggaran dan tidak ada yang bisa melakukan dengan sempurna. Kemudian oleh Tuhan Yesus 10 hukum atau 10 perintah Allah tadi disimpulkan atau diringkas menjadi 2 yang disebut dengan hukum kasih. Yaitu hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu yang ditulis di dalam ayat 3 sampai dengan 11. Ini mengajarkan mengenai hubungan manusia dengan Allah, yaitu mengasihi Allah. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah itu disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 4, yaitu ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Kemudian bagian yang kedua disimpulkan oleh Tuhan Yesus dalam, yaitu bagian yang ke-5 sampai bagian yang 10 dalam Keluaran 20 tadi disebutkan mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 12 ini dimulai menghormati orang tua atau ayah dan ibu kita masing-masing dan seterusnya sampai jangan mengingini rumah atau milik sesama kita. Itu hukum yang mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya.
Dan hukum yang kedua ini juga merupakan wujud kasih manusia kepada Allah. Jadi kalau mengasihi kepada sesama manusia seperti diri sendiri itu juga merupakan wujud kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, memang penerima 10 perintah Allah adalah orang Israel dahulu. Dan kita masa kini diharapkan memperhatikan dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu penyimpulannya tadi dari 10 hukum menjadi 2, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, yang juga sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Siapakah yang mampu untuk melakukan 10 hukum ini atau yang kedua hukum yang sudah diberikan atau disimpulkan oleh Tuhan Yesus ini? Tentunya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan dengan sempurna. Siapapun pasti ada kekurangan, ada cacat di hadapan Allah, tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Apalagi kalau kita mengasihi Allah ini dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jadi tidak hanya secara lahiriah, mungkin kita secara lahiriah melakukan hukum Allah, misalnya pada hari Sabat kita pergi ke gereja, beribadah, dan sebagainya. Tetapi walaupun kita melakukan secara lahiriah, Allah melihat hati kita, apakah sungguh-sungguh hati kita di dalam saat kita beribadah ini berfokus kepada Allah. Tentu itu ada kekurangannya di hadapan Allah. Jadi kalau mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan akal budi itu pasti ada kekurangannya. Apalagi mengasihi sesama manusia. Kadang-kadang kita mengasihi manusia ada tendensi lain atau ada motivasi yang lain. Sehingga itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi mengasihi kepada sesama manusia pun itu yang banyak kekurangan kita di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang bisa melakukan 10 hukum walaupun sudah diringkas oleh Tuhan Yesus menjadi 2 bagian, tidak ada yang bisa melakukan dengan sempurna. Hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mampu menggenapi hukum Taurat atau melakukannya dengan sempurna. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah menghapus hukum Taurat dan tidak pernah mengganti hukum Taurat. Tuhan Yesus patuh kepada hukum Taurat dengan sempurna, bahkan dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi yang memiliki kesempurnaan ini hanyalah Tuhan Yesus. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia di dalam hidupnya, berarti dia ada di dalam kehidupannya. Jadi artinya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupannya. Itu berarti dimerdekakan. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna akan dimerdekakan, dibebaskan dari hukuman dosa. Bukan dibebaskan dari hukum Taurat, tetapi dimerdekakan dari hukuman dosa, yaitu maut. Sehingga kita mendapatkan keselamatan dan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Kalau toh kita melakukan hukum kasih dalam kehidupan kita, mereka pun atau siapapun ini harus melakukannya dengan ucapan syukur. Kalau kita melakukan hukum kasih dan kita terapkan, kita lakukan dengan ucapan syukur, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita, dan itulah lalu kita melakukannya dengan senang hati, dengan bersyukur, berarti itu bukan mengikat, bukan membatasi kita, tetapi justru kita memiliki kemerdekaan. Artinya tidak menjadi beban yang berat bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan semuanya itu dengan bersyukur di hadapan Tuhan dan menyerahkan ini kepada Tuhan, kita
mengikut Yesus di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga kita tidak memiliki beban yang begitu berat, tetapi itu justru firman Tuhan atau hukum itu menjadi bagian dari hidup kita yang menyenangkan kita, bahkan juga menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini, kiranya Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita, sehingga kita dapat mewujudkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, karena kita sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan memiliki jaminan kehidupan yang kekal, sehingga firman Tuhan ini bukan menjadi beban bagi kita, tetapi menjadi bagian hidup kita yang menyenangkan kita sendiri, bahkan juga akan menyenangkan hati Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan singkat firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang mengajarkan lebih dalam kepada kami, sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia. Bahkan firman Tuhan menjadi berkat kehidupan kami, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.